Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rajiv Tahir Akbar Pade dari kelas C Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar regresi logistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 2 yang diampu oleh dosen saya yang terhormat Bapak Bobi Rantopayo. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita ke penjelasannya. Oke, kita langsung ke materi pertama. Yang pertama itu analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik untuk memahami hubungan antara satu atau lebih yang kita anggap sebagai penyebab atau variabel independen dengan hasil yang ingin kita prediksi atau variabel dependen. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi hasil yang diamati. Nah, terus ada analisis regresi. Regresi linear ketika hanya ada satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan regresi logistik digunakan ketika variabel dependen adalah binary atau memiliki dua kategori. Nah, sekarang kita masuk di regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dengan variabel dependen binary atau target, di mana variabel dependen hanya memiliki dua kemungkinan nilai, biasanya 0 dan 1. Teknik ini sangat umum digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, dan teknik. Terutama di mana kita perlu memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis regresi logistik. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 regresi logistik binary, ada regresi logistik multinominal, dan ada regresi logistik ordinal. Kalau regresi logistik binary memiliki variabel terikat Y, memiliki dua kategori atau binary seperti yang dikatakan tadi, 0 dan 1. Terus ada regresi multinominal. Variabel terikat Y memiliki lebih dari dua kategori. Artinya dia tidak binary, tidak hanya 0 dan 1. Terus ada regresi ordinal. Variabel terikat Y merupakan data yang berskala ordinal. Selanjutnya kita masuk ke fungsi regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa, misalnya sukses atau kegagalan, penyakit atau tidak, berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang terkait. Fungsi regresi logistik adalah mengestimasi probabilitas kejadian suatu peristiwa yang bersifat binary, misalnya sukses atau gagal, hadir dan tidak hadir, berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang terkait. Ini memungkinkan kita untuk memahami dan memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam konteks kategoris. Dalam regresi logistik, probabilitas kejadian suatu peristiwa dinyatakan dalam bentuk log odds ratio. Log odds ratio adalah logaritma dari perbandingan probabilitas kejadian dengan probabilitas tidak kejadian. Model regresi logistik memperkirakan log odds ratio sebagai fungsi linear dari variabel independen. Fungsi ini kemudian ditransformasikan kembali ke probabilitas dengan menggunakan fungsi logistik atau sigmoid, sehingga menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas kejadian. Terus ada bentuk umum dari regresi logistik, yaitu P dalam kurung Y sama dengan 1 per X
sama dengan 1/E kurang beta 0 tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 dan seterusnya dan 1. Nah, kita bedah satu-satu bentuk dari regresi logistik. Yaitu pertama P dalam kurung Y sama dengan 1/X. Adalah probabilitas bahwa variabel dependen atau Y sama dengan 1. Atau peristiwanya terjadi dan ada. Mengingat nilai-nilai variabel independen X. Terus ada E. E adalah basis dari logaritma natural yang merupakan konstanta sekitar 2,71828. Terus ada beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Adalah koefisien regresi yang harus diestimasi dari data. Terus ada X1, X2, dan seterusnya. Adalah nilai variabel independen. Selanjutnya ada tahapan uji regresi. Tahapan uji regresi logistik adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menguji kinerja model regresi logistik yang telah dibuat. Langkah-langkah ini mencakup pertama, mempersiapkan data, yaitu mengumpulkan data yang relevan dan memisahkan antara data pelatihan dan data pengujian. Yang kedua, ada spesifikasi model, jadi memilih variabel independen yang akan dimasukkan ke dalam model dan menyesuaikan model regresi logistik. Terus, yang ketiga ada estimasi parameter, yang estimasi koefisien regresi dari data pelatihan tadi. Terus ada evaluasi model. Evaluasi model itu menguji kinerja model menggunakan berbagai metrik seperti akurasi, sensitivitas, spesifitas, dan area di bawah kurva ROC. Terus yang kelima ada validasi model, yaitu memvalidasi model menggunakan teknik seperti validasi silang untuk memastikan keandalan dan kegeneralisasi model. Yang terakhir ada interpretasi dan penggunaan, yaitu menginterpretasi koefisien regresi untuk memahami pengaruh variabel independen dan menggunakan model untuk memprediksi probabilitas kejadian variabel dependen. Oke, sekian itu aja dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.